Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Perancangan Desain UI UX Wireframe menggunakan metode Design Thinking dengan studi kasus pengurangan pengangguran. Di sini ada anggota kelompok kami, ada Yusuf Maulana, Abidina Nurhiansa, Anika Nurholiso, Najwa Alia Rahma, dan kita Rizky Syahlia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Yusuf. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih, moderator. Saya Yusuf akan menjelaskan latar belakang dari pengurangan pengangguran, khususnya di Indonesia. Dikutip dari indonesiabaik.id, pengangguran itu naik drastis pada Agustus 2020, sejumlah 9,77 juta orang. Mengalami penurunan pada Agustus 2021, sejumlah 6,49% atau 9 atau 10 juta orangan, dan terus turun pada Agustus 2023 sejumlah 7,86 juta orang. Nah, khususnya perubahan di Kabupaten Karawang mengalami penurunan yang signifikan dari yang 9,87% di bulan Agustus 2022 menjadi 8,95% pada bulan Agustus 2023. Tindakan yang akan kita lanjutkan adalah, ya meskipun terjadi penurunan, upaya yang akan kita lanjutkan adalah diperlukan untuk mengatasi masalah pengangguran. Solusinya adalah platform online untuk lowongan pekerjaan. Jadi kita menyediakan akses mudah dan informasi terkini mengenai lowongan pekerjaan yang memungkinkan pencari pekerja menemukan peluang sesuai dengan keahlian dan minat mereka masing-masing. Jadi kita ya harus mempunyai platform online untuk lowongan pekerjaan agar dapat mengurangi penurunan pengangguran khususnya di Indonesia dan di Kabupaten Karawang. Cukup sekian, diganti materi selanjutnya. Baik, kita masuk ke materi mengenai metode. Pada proyek kali ini, kami menggunakan metode Design Thinking. Design Thinking memiliki 5 tahapan. Yang pertama ada Empathize. Empathize yaitu memahami dan merasakan perspektif serta kebutuhan pengguna terkait dengan masalah yang akan dihadapi. Lalu yang kedua ada Define. Menemukan masalah atau tantangan yang harus diselesaikan. Lalu yang ketiga ada Ideate. Menghasilkan sebanyak mungkin ide dan gagasan kreatif untuk memecahkan masalah. Lalu yang keempat ada Prototype, yaitu merancang desain antarmuka sistem atau aplikasi untuk memberikan gambaran kepada tim pengembang tentang tampilan yang akan digunakan. Dan yang terakhir ada testing, yaitu tahap penting dalam metode design thinking yang bertujuan untuk menguji solusi-solusi yang telah dirancang sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anika. Baik, selanjutnya di sini ada tahap empathize. Pada tahap empathize ini, kami melakukan survei online yang berjudul Evaluasi Pengalaman dan Keluhan Para Pencari Kerja. Dengan 38 responden yang berumur sekitar 15 hingga 25 tahun sebagai usaha untuk memahami atau merasakan apa yang dialami orang lain. Nah, dari hasil survei kami tersebut terlihat bahwa mayoritas responden cenderung menjawab setuju pada statement bahwa batasan usia sering menjadi penghambat dalam melamar pekerjaan. Dan juga mereka setuju dengan diadakannya platform pencari kerja online terasa lebih efektif dibandingkan dengan pencarian kerja secara tradisional seperti mengirim surat lamaran atau melihat poster-poster di tepi jalan karena itu cukup memakan waktu. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Najwa. Oke, baik. Selanjutnya, dari hasil empathize tadi, kami berhasil menemukan poin-poin yang menjadi poin fokus masalah kami, yang kami tuangkan ke dalam value proposition Kampas. Dalam poin pains di sini ada 4 poin yang menjadi masalah, yaitu range umur yang menjadi batasan, kedua, tempat pencarian pekerjaan yang masih dilakukan secara offline, terus yang ketiga, itu kesulitan mendapat pekerjaan bagi fresh graduate yang belum berpengalaman. Dan yang terakhir, yaitu kriteria batasan pendidikan. Untuk mengatasi poin pains ini, kami menawarkan produk and service berupa fitur option berupa filter range umur, batasan pendidikan, kriteria kandidat, serta jenis pekerjaan seperti WFO, work from office, atau WFH, work from home. Dan yang terakhir yaitu fitur untuk mengakses yayasan terdekat dan terpercaya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Abi Bibit. Oke, jadi berdasarkan dari hasil studi kasus yang telah kami paparkan sebelumnya, kami memutuskan untuk membuat sebuah platform mencari kerja online bernama JobFinder sebagai sebuah platform mencari kerja online yang menawarkan berbagai fitur menarik dan juga terpercaya, disertai dengan sistem filter yang memungkinkan para pencari kerja untuk menyesuaikan pencarian mereka sesuai dengan jenis lowongan pekerjaan yang mereka inginkan. Untuk lebih lanjutnya, kita masuk ke prototipe-nya. Oke, kita masuk ke tampilan awal dari platform kami.
Seperti biasa, awal kita masuk ke beranda, di sini kita menampilkan seperti umumnya di beranda ada tampilan iklan di sini mengenai beberapa benefit yang akan didapatkan ketika kalian menggunakan platform kami di sini. Nah, menu awal ini kita hanya menampilkan beberapa menu saja, belum include semua karena belum login. Nah, untuk lebih lanjut, sebaiknya kita login dulu. Nah, kita masuk ke tampilan masuk di sini seperti pada umumnya kita memasukkan email, password, dan setelah itu kita klik masuk. Atau untuk lebih mudahnya kita bisa masuk menggunakan akun Google kita masing-masing. Nah, kita masuk oleh satu akun Google ini. Nah, berhasil masuk. Nah, ini tampilan ketika kalian sudah login. Sudah ada icon profile kita di sini pada header atas di ujung kanan sudah ada. Nah, ini tampilannya awalnya. Kita coba lihat akun kita yang sudah kita masuk tadi. Nah, ini tampilan profile kita mengenai data diri kita dan sebagainya. Ketika kalian ingin mengubah, kita bisa klik icon pensil di atas kanan ini. Nah, kalian bisa mengubah isi dari profil kalian di sini. Bisa kalian ubah baik fotonya, namanya, dan lain-lain. Lalu setelah itu kalian simpan. Nah, muncul validasi di sini. Ketika kalian tidak jadi, bisa klik terus saja. Nah, jika jadi ya simpan. Sudah tersimpan, kita kembali. Kita kembali ke menu beranda. Setelah itu kita mengecek ke lowongan. Kita ada lowongan di lowongan perusahaan mandiri dan juga ada di perusahaan yang menggunakan yayasan. Kita masuk ke fitur yang pertama di perusahaannya. Menampilkan beberapa perusahaan yang ternama. Dan juga seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita menampilkan filter. Filter di sini gunanya untuk mengatur tentang range umur, terus jurusannya, dan juga batasan pendidikan, lalu pekerjaannya, ada yang part-time. Kembali kita masuk ke beranda lagi. Kita masuk ke beranda. Di sini kita masuk ke area tengah. Di sini ada fitur mengenai perusahaan tadi dan juga yayasan di sini. Nah, di sini menampilkan lowongan-lowongan terhangat atau terpopuler yang sedang banyak dicari. Nah, setelah itu kita masuk ke yayasan. Nah, ini ada beberapa yayasan ternama dengan red bintangnya masing-masing yang sudah pasti terpercaya. Kita coba masuk ke yayasan. Nah, di awal kita disuguhkan dengan tampilan kita ya mengenai yayasan tersebut, tentang yang awal menjelaskan profil yayasannya, terus lokasi di mana, terus mengenai jamnya gimana, dan detail-detail lainnya. Sekarang kita coba daftar di sini, member. Kita klik yang bawah ini. Nah, bisa sukai dulu, sukai. Daftar. Nah, setelah itu ada validasi muncul di sini. Kita klik ya saja. Nah, daftar berhasil membernya. Kita klik di mana saja, lalu kita close. Kita klik sidebar-nya. Kita cek apakah pendaftarannya berhasil atau tidak. Nah, pendaftarannya berhasil, sudah masuk ke menu riwayat pendaftaran di sini. Nah, apabila kalian ingin mencoba yang perusahaan, juga sudah bisa. Kita klik saja di section di sini, kita masuk ke tampilannya sama seperti yang tadi. Lalu ketika kalian suka, bisa kalian sukai di sini. Lalu daftar, sama saja. Muncul validasi, lalu klik ketika kalian ingin mendaftar. Sudah berhasil. Nah, sama saja seperti yayasan. Kita kembali. Nah, sudah. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai prototype yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.